disediakan. Kita berada di rumah kediaman sekaligus farm yang oleh pemiliknya disebut Gambut Nirwana. Nirwana Gambut. Oh, Nirwana Gambut. Ya, Nirwana Gambut. Ini namanya Pak D. Indra. Asalnya saking Surabaya, Jawa Timur. Jawa Timur, tapi sudah merantau ke Riau sejak lama. Bekerja di macam-macam, sempat punya kebun kelapa sawit, terus kebun kelapa sawitnya dijual sate juga itu ya Pak ya. Iya, Jual sate, kebun kelapa sawitnya dijual, beli sebidang tanah di sini nih. Ini akan menentukan apa? Sampai di mana tadi? Sampai di mana yang baca? Di sini NG. Ya, udah sampai situ. Ah, Ya, itu. yang sana. Apa itu artinya profitability? Profit. Seberapa mendatangkan keuntungan lahan tersebut, ya? Seberapa lahan mendatangkan keuntungan ini akan mempengaruhi apa? Sustainability, bukan sustainability, tapi sustainability. Nah, ini jenis tanaman akan menentukan apa, Ari? Cara budidayanya. Cara budidaya pisang lain dengan cara budidaya kelapa sawit. Cara budidaya kelapa sawit lain dengan cara budidaya kelapa. Kelapa lain dengan karet, ya, dan akasia. Ini juga akan mempengaruhi apa? Sustainability. Siapa yang tahu? Chandra, sudah pernah dengar kata ini belum? Like some organic material, such as the manure from the cow, or something like that. So we need straw. Straw, yes, straw. Straw to increase the carbon content of water to ferment. So sometimes, so we mix the manure and straw and to adjust the CN. Oh ya. Yeah, so he knows much about it with maybe he understands. Ya. So there are so many, so much substance such as like a straw. Ya. So he simply mix the manure and heat should be a very good Composition. composition for the fermentation. So after that Straw he itu can, jerami. so yeah, that's a very good way to utilize heat for the Bisa ngerti? material. Di Jepang juga ada praktek cara petani membuat pupuk alami seperti pupuk organik seperti ini, dan itu meluas juga di Jepang. Nah, di situ biar naik ke situ. Mudahnya kalau untuk bulat kan sulit. Ya, kemudian peta udah pok. Ya, itu mudah. Peta yang di atas itu kota untuk memudahkan pemanenan. Nah, kota yang dihuni oleh mereka itu di lock batang aslinya. Batang baru kota. Di sini sekarang 30, yang 110-nya di sana. Nah, langsung saya sampaikan, mengapa kok ditaruh di sana Pak D? Karena nektar biar mencukupi vegetasinya. Vegetasi Pak ya? Vegetasi ya? Vegetasi. Oh, vegetasi ya. Karena apa gitu, mantap. Yang tua keliru, yang muda keliru terus. Menurut yang tua. Nah gitu. Nah, jadi vegetasinya kurang di sini. Karena tidak harus dicukupi dengan vegetasi tanaman. Karena nanti kalau selalu vegetasi tanaman, majunya kurang kualitas. Kurang lengkap. Racikannya kurang lengkap. Nah, Itu di situ. padahal sini belum banyak ya. Banyak. Tapi kalau yang herbal kurang. Yang herbal. Sebetulnya vegetasi itu yang herbal. Sebetulnya. Ada pertanyaan lain dari Nah, itu dulu. Iya, iya. Ya. Kegiatan Bapak ini juga udah berlangsung lama kan Pak ya, udah dari 2018 tadi ya Pak? Iya, betul. Itu bagaimana pengaruh dengan lingkungan masyarakatnya? Apakah masyarakat juga tertarik melakukan hal yang sama dengan Bapak? Atau selama dari 2018 sampai sekarang tuh pengaruhnya masih sedikit ke masyarakat? Terus juga pertanyaan terkait yang penimbunan pelapisan dengan tanah mineral itu, apakah bukankah juga termasuk
mengakibatkan subsidensi penurunan tanah gambut, karena kan bagian atas itu lapisan mineral jadi mengeras, kemudian ada aktivitas manusia lagi jadi semakin menurun, jadi daya dukungnya makin ke bawah. Ini dulu sawit, beli tanah, ada sawitnya saya tumbang, saya tanamin nanas. Banyak yang termotivasi ya, ngoten Mas kita. Meniru, banyak yang meniru. Jadi artinya tidak semua itu harus berlomba-lomba sawit. Banyak yang meniru tentang Pak Dini, banyak. Alhamdulillah ada sampai sekarang. Bahkan di kulturanya. Nah, itu banyak. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang yang di holtinya pun berkelanjutan sampai sekarang. Semakin memang di situ saya dikasih sama Kabupaten Siak. Pak D harus menyontohi mereka yang kurang tahu tentang di holti maupun yang gimana saja semampu Pak D. Yang penting tekankan jangan sedikit tanami sawit. Nah, begitu. Terus kemudian yang untuk dia apa tadi itu tanah ya. Tanah itu tidak semuanya nak ditebun, yang dilewati Pak D ini aja. Yang bikin rumah ini contohnya, kalau gambut kan nanti nggak enak ya, debu. 1 juta satu melon. Tapi jadi dilus-lus. Melonnya tuh digosok-gosok sehingga netnya itu muncul. Itu yang aneh di sana. Omar semakin merona loh ini. Langsung aja gatuk. Langsung. Demonstrate to, ya. Demonstrate to. Yang melon Pak De ya? Ya, yang ini. 1, 2, 3, tepuk tangan. Itu Korea, Pak. Water, just water. Yang di luar ini lem. Glue. Lem, Glue. ya. Lem supaya apa ini binatang ini lengket. And he, So what kind of the glue? what kind of glue? Glue yang kayak apa Pak De? Anda contohnya nggak ada? Mereknya Glumon. Glumon. Ya, Glumon. Kayaknya ada botolnya, kayaknya ya. Mudah-mudahan nanti saya cari. Glumon. Pokoknya kalau beli lem perangkat. Oh memang untuk Iya, Oh. khusus. the glue special for Lalat insect. buah. Fruit Ada. fruit insect. Ada. Pertanian gambut. Ini mau di apa namanya? Disedot ada? Iya. 1, 2, 3, 4. Oke, pelan-pelan. Nah, dan lagi. Mantap. Nah, yang kotaknya ini saya sampaikan tadi, mengapa kok selalu dibikin kotak? Supaya memudahkan untuk pemanenan. Ya, supaya memudahkan pemanenan. 1, 2, 3, silakan. Sampai kandas. I think that the first field school delivered here is very good for students to know how the peatland production can be increased with their idea. And also, I hope they are interested in the peat conservation in tropical peatland. Thank you. This project is important for us, our student, for our student. Very good project. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Adisti Maharani Putri, biasa dipanggil dengan Adisti. Saya mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nah, di kegiatan pada hari ini kami berkunjung ke rumah Pak Ade Indra, di mana salah satu warga yang memiliki lahan yang membudidayakan lahan tersebut dan mengelola lahan tersebut menjadi atau diversifikasi pertanian yang berkelanjutan. Nah, hasil-hasil panen dari beliau itu diantaranya ada melon, ada labu atau kombucha, dan juga jagung, dan juga budidaya lainnya. Nah, beliau
dari kegiatan di kunjungan ini kami mendapatkan pengalaman di mana terkait adanya diversifikasi pertanian atau penggunaan lahan secara kecil yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Chandra dari jurusan Teknik Sipil Universitas Riau. Saya hari ini mengikuti soal lapang, di mana hari ini adalah hari kedua. Kami mengunjungi rumah Pak Deendra, di mana Pak Deendra ini merupakan salah satu petani ataupun berkebun, di mana luas lahan yang dia miliki ini adalah 0,5 hektar. Akan tetapi manfaat ataupun ekonomi yang bisa dihasilkan dari perkebunan yang dia tanam sendiri, bahkan pupuknya juga dia buat sendiri, itu bahkan hasilnya melebihi dari orang yang punya lahan lebih dari 2 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Deendra, tepatnya alamatnya di Teluk Merempan, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, tepatnya lokasinya Nirwana Gambut. Nah, tepatnya Nirwana Gambut ya. Nah, dengan senang hati di sore hari ini atau di siang hari ini saya telah kedatangan tamu dari keluarga besar Universitas Riau beserta rombongan dari negara Jepang yang datang profesornya sama mahasiswanya yang ketiga kalinya. Nah, begitu. Jadi saya dengan senang hati menerima beliau dan saya berharap kapan-kapan lagi ada lagi yang kiranya sudi datang kemari tentang penelitian atau apa di tanaman di lahan gambut yang ada sekarang ini.